Episode 336 ini bakalan semakin seru ya. Pada akhirnya teman-teman, semua orang benar-benar berusaha berjuang untuk bisa menyelamatkan Kenzo keluar dari sergapan dan perangkapnya Sandra. Ini bagus, benar-benar bagus karena memang inilah yang dibutuhkan oleh Kenzo sekarang ini teman-teman. Karena bagaimanapun juga orang seperti Sandra ini jangan pernah dibiarkan, jangan pernah dikasih hati, jangan pernah diberi ampun, jangan pernah dikasih kesempatan, jangan pernah dan jangan pernah yang lainnya. Karena kita semua tahu ketika Sandra dikasih kesempatan seenaknya, luar biasa banget. Bayangin gak? Kita bahas lagi nih ya, kali ini bakal ada sangkut pautnya. Ketika Kenzo Mutiara baru jadian, dibubarin. Bayar Tamara menjebak Kenzo Mutiara dan pada akhirnya udah semuanya benar-benar hancur berantakan. Bahkan bisa dikatakan Kenzo pun pada akhirnya benar-benar harus kehilangan Mutiara. Walaupun akhirnya balikan lagi sama Mutiara nanti, tapi kan tetap ya itu tuh sangat mengganggu dan cuman bikin Kenzo Mutiara itu terpisah gitu aja. Padahal seharusnya gak perlu ada kata perpisahan seperti itu. Karena mau bagaimanapun juga Kenzo Mutiara ini tuh layak untuk bisa bersama, layak untuk bisa berdua, bahkan layak untuk bisa benar-benar tunangan bahkan menikah ke depannya. Jadi ini tuh kayak apa ya? Sesuatu yang pada akhirnya bagus juga. Ini sebagai bentuk bagaimana pada akhirnya Kenzo dan juga Mutiara bisa berjuang lagi untuk terus bisa bersama. Ya seperti yang kita semua lihat juga teman-teman, memang orang seperti Sandra ini memang harus dikasih pelajaran seperti ini. Karena dia ini kan selalu ngerasa paling berkuasa, ngerasa paling hebat, ngerasa paling segala-segalanya, yang mana ini tuh gak boleh seperti ini. Karena kalau kayak begini nanti yang ada Sandra malah seenaknya lagi. Sandra malah bikin aturan-aturan gak jelas lagi, dan ini tuh gak boleh dibiarkan juga. Apalagi kita pun juga semua tahu Kenzo kan gak nyaman juga sebetulnya dengan posisi ini. Terus juga kita bisa ngeliat sendiri bagaimana Mutiara pun juga masih sayang itu kepada Kenzo. Bahkan di episode tadi pun kita melihat bagaimana Mutiara yang udah mulai makin gak nyaman juga sama Marvel. Jadi dari sini pun juga udah bisa diputuskan, dari sini pun juga udah bisa disimpulkan kalau pada akhirnya ini udah gak akan lama lagi kita melihat Kenzo dan Mutiara benar-benar bersatu, yang benar-benar bersatu. Dan sedangkan buat Sandra ya, ini mungkin akan menjadi akhir dari segalanya. Karena mau bagaimanapun juga Aditya pasti bisa menemukan cara untuk bayar uang 10M-nya. Itu tuh pasti. Bahkan nanti pun juga Aditya bisa menemukan investor baru untuk perusahaannya biar gak ketergantungan banget sama Sandra. Karena kan Sandra ini kayak begitu ya, biasalah tipikal orang-orang yang sok-sokan kaya lah, yang nguasain semua orang tuh dari harta dan bikin orang tuh terikat, sehingga bikin orang tersebut pun juga nurut. Dan inilah yang akhirnya dirasakan juga kan. Dan yang mana ini seharusnya gak perlu, gak boleh, jangan sampai dibiarkan. Karena mau bagaimanapun juga ya ini tuh akan menjadi duri, akan menjadi luka kalau terus dibiarin ngelihat Sandra yang terang-terangan terus berbuat jahat seperti ini. Makanya ini tuh senang sih, karena pada akhirnya ya inilah yang akan kita tunggu, inilah yang akan kita lihat, dan inilah yang akan kita rasakan bagaimana melihat Sandra yang akan hancur dengan sendirinya. Kita pun juga pada akhirnya semua tahu kalau Mutiara pun bener-bener ibaratnya gak bisa lagi menahan perasaannya, bagaimana rindu sama Kenzo, sesayang itu sama Kenzo, kangen dengan suara Kenzo, kangen dengan pelukannya Kenzo, yang mana ini tuh benar-benar menyiksa batin Mutiara itu sendiri. Dan kita pun juga bisa ngelihat bagaimana Mutiara yang benar-benar sesayang itu, sekangen itu sama Kenzo, bahkan benar-benar gak bisa ngelupain teman-teman. Kan bentuk dari Mutiara yang katanya gak mau ketemu Kenzo lagi, gak mau ini, gak mau begitu, itu kan cuman sebetulnya omongan di mulut aja. Tapi hati itu berbicara lain. Dan itu pun juga kita rasakan betul bagaimana Mutiara yang akhirnya selalu ngelakuin semua hal itu. Kan ujung-ujungnya Mutiara gak bisa kalau gak cinta sama Kenzo. Kangen akhirnya, rindu. Bener-bener serindu itu sama Kenzo, bener-bener kangen. Dan itu bagus supaya apa? Untuk bisa membuktikan juga dan melihat bagaimana dan bahwasannya ternyata Kenzo dan Mutiara memang sejodoh itu. Dan ini akhirnya gak akan pernah bisa Sandra dapetin, gak akan pernah bisa Sandra bisa mengerti juga. Seneng
membanggakan juga bagaimana perjuangan Kenzo di episode tadi benar-benar luar biasa. Inilah yang harusnya bisa dijadikan momentum, bisa dijadikan momen untuk bisa benar-benar apa ya? Benar-benar terus berusaha. Kalau yang namanya harapan tuh akan selalu ada. Karena kan sekali lagi menghadapi orang kayak Sandra nih bukan cuma butuh sabar, tapi butuh kecerdikan juga untuk bisa ngalahin Sandra. Ya kita semua tahu lah ya Sandra tuh seperti apa dan lain sebagainya macamnya. Dan mau nggak mau kan ini bikin semua orang pun juga harus berhati-hati nih. Ini tuh jangan sampai ya, ketika nanti semua masalah ini beres, nanti yang ada tuh malah bikin apa ya? Malah bikin kesalahan yang sama lagi. Misalnya ngejadiin Sandra investor lagi, menjadikan Sandra partner bisnis atau apa. Nah jangan sampai kesalahan yang udah diulang, ini diulang lagi. Gitu loh, kan simpelnya kayak begitu. Kayak misalnya, udah tahu semua orang Sandra tuh jahat, masih aja nunggu dulu buktinya. Kayak Mutiara kan ini aneh banget sebetulnya. Kayak kemarin-kemarin, ketika Mutiara mutusin buat pacaran sama Marvel, itu tuh salah besar gitu loh. Kenapa semua orang tuh ketika Kenzo yang mau ngebuktiin kebenaran harus nunggu bener-bener buktinya, sedangkan semua orang tuh udah tahu Sandra ini tuh jahat gitu loh. Kan dengan Aurel bilang gitu aja harusnya udah cukup bagi semua orang, ya kan? Utamanya juga bagi Aditya, lihat kan, gara-gara maksain Kenzo tunangan sama Sandra dan secara terang-terangan bodoh, agak blow on gitu ya, karena tiba-tiba maksa Kenzo harus tunangan sama Sandra gara-gara ngerasa takut ngelawan Sandra, dihukum, akhirnya kan jadi kayak begini. Ujung-ujungnya Aditya nggak ada campur tangan tuh buat ngebantu Kenzo Mutiara bersatu. Ujung-ujungnya Kenzo Mutiara lagi yang harus berjuang. Jadi hal-hal kayak begini tuh harus mulai dihindari lah. Kasihan Kenzo Mutiara sih, karena kan mereka udah berjuang, mereka udah berupaya semaksimal mungkin, udah berupaya seluar biasa mungkin untuk bisa benar-benar bisa kembali, bisa menemukan cinta mereka, bisa benar-benar bersatu, bisa benar-benar apa ya, pengen bersama aja gitu loh. Makanya ini benar-benar sangat luar biasa. Dan buat Marvel juga ini bakal sama ya kurang lebih. Dalam artian Marvel ini kayaknya udah harus mulai hilangin deh harapannya bersama dengan Mutiara, karena bakal percuma. Mau bagaimanapun Kenzo Mutiara ini susah buat dipisahin, susah sih. Susah, Mutiara tuh nggak akan pernah bisa move on. Dan Marvel pun juga harus sadar akan hal ini. Jangan merasa terpaling tersakiti juga. Jangan merasa nanti ngerasa paling direbut Mutiaranya sama Kenzo lagi. Karena mau bagaimanapun, ya dari awal Mutiara udah bilang kan gak pernah cinta. Bahkan di episode kemarin aja Mutiara bilang kalau Mutiara tuh gak cinta sama Marvel gitu loh. Jadi ya itu tadi, ini tinggal gimana caranya Kenzo terus perjuangin semuanya. Mudah-mudahan Mutiara pun juga mau bantu. Mutiara benar-benar mau ada di dalamnya, ikut bersama dengan Kenzo untuk mencari bukti-buktinya supaya Kenzo Mutiara benar-benar bisa terbebas dari Sandra dan juga Marvel. Kurang lebih seperti itu. Sekian video dari Min dan sampai jumpa lagi. Dadah.